Kami akan meneruskan berjuang, berbicara dengan teman kami di Jakarta. Semua jalur partai politik kami kerahkan juga bahwa ada aspirasi semacam ini di NTT. Dari adik-adik Cipayung Plus, dari BEMNUS, dari macam-macam tadi yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini rakyat dicekik dengan pajak, rakyat ditekan dengan kekerasan. NTT menerima banyak mayat karena TPPO. Ada banyak pejabat yang mempermalukan daerah NTT karena kekerasan seksual. Bahkan dituduh Polri. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Nusa Tenggara Timur. Hidup rakyat Nusa Tenggara Timur. Terkait penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi itu dilakukan secara tidak demokratis penetapannya. Dalam hal ini tidak dilibatkan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Padahal dalam Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2, masyarakat adat itu wajib dihormati oleh negara. Tetapi yang terjadi sekarang, perkembangan sampai saat ini, pemerintah getol untuk melanjutkan proyek pembangunan geotermal, padahal menuai protes dari masyarakat selaku pemilik tanah itu sendiri. Berangkat dari pernyataan masyarakat adat Pocoleok, masyarakat adat di Mataloko, mereka menolak atas solusi apapun itu terkait pembangunan geotermal. Tetapi Gubernur NTT dengan tegas membentuk satuan tugas untuk melakukan uji peti kelayakan pembangunan geotermal di beberapa titik. Poinnya adalah kita tetap menolak pembangunan proyek geotermal di Pulau Flores. Yang kedua, bukan satu masalah di NTT, bukan hanya masalah Pulau Flores. Yang kedua, terkait SK yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 357 yang menetapkan hutan laut Tunbes masuk dalam hutan produksi tetap, itu juga kita tolak. Karena berangkat dari pernyataan ini kita turun langsung investigasi di beberapa desa Manuban dan Molo. Semua masyarakat di sana itu menolak. Karena apa? Rumah-rumah mereka masuk dalam kawasan kehutanan. Maka perlu untuk kita menuntut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menindaklanjuti. Yang mau kita tekankan bersama, bagaimana komitmen untuk betul-betul mendorong DPR RI mengesahkan RUU yang tadi kami sampaikan. Per hari ini kan pejabat di depan kami ini kan juga berpengaruh di partai politik seperti itu. Harusnya hal-hal itu bisa disampaikan ke atas dan ini bisa diperjelas dan dipertegas secepatnya. Itu yang harus ditekankan betul selain dengan masalah-masalah yang ada. Lalu Pak Kapolda, satu yang kami sampaikan dari awal adalah mencopot Kapolri. Itu adalah pesan tegas kami dari NTT. Karena apa? Kami merasakan benar berapa banyak kecacatan Polda, kecacatan Polri di Nusa Tenggara Timur. Dan Kapolri sebagai kepala dari itu semua harus bertanggung jawab. Bahkan Bapak Kapolda sendiri. Dan yang juga harus ditekankan bersama adalah ini mungkin baru terjadi di beberapa daerah lain terkait dengan pajak yang begitu tinggi. Tapi NTT tidak boleh seperti itu. Itu penekanan dari kami lagi bahwa tidak boleh ada rakyat NTT yang menangis karena pajak. Tidak boleh ada lagi semua yang masih dimiskinkan hanya dengan bantuan bansos. Tidak ada lagi rakyat di dalam NTT yang menjadi objek testimoni dari semua kebijakan-kebijakan produk-produk partai politik, bahkan kebijakan pemerintah. Kami mau lepas dari itu. NTT sangat berprestasi, NTT sangat kaya pangan lokal. Kami kenyang makan ayam kampung, kami kenyang makan sagu, kami kenyang makan ubi. Kami tidak kenyang hanya dengan makan biskuit dan lain sebagainya kecil-kecil itu. Itu yang mau ditekankan bersama. Kami harap itu yang juga dijawab baik oleh Bapak Ibu sekalian. Hari ini NTT besar dan terus besar, jangan dikecilkan. Itu saja. Terima kasih. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh kawan terkait dengan geotermal dan sebagainya. Di sini saya meminta sikap dari Bapak. Seperti apa penyelesaiannya? Itu yang kami minta. Dan kemudian kedua, langsung saja kepada Ibu DPR terkait dengan pencopotan anggota DPR. Kiranya itu yang menjadi pertanyaan kami juga. Kemudian
Yang kedua, saya ingin sampaikan Ibu DPR untuk menyampaikan sikap sebagai keterwakilan daripada rakyat Nusa Tenggara Timur bahwa menolak terkait dengan poin-poin tuntutan yang tertuju pada DPR. Yang kemudian kepada Kapolda terkait dengan soal pencopotan Kapolri, kiranya menyatakan sikap terkait soal itu. Yang kemudian masuk pada Polda sendiri di Nusa Tenggara Timur, yang menjadi pertanyaan saya juga, yang menjadi keresahan kita semua mahasiswa terkait dengan persoalan-persoalan terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya oknum-oknum Kapolres yang pernah melakukan ayam. Sampai saat ini diberalaskan bahwa itu hanyalah mutasi. Tapi saat ini yang kita ketahui bahwa orangnya masih ada di Kupang. Tindakan seperti apa yang perlu dilanjutkan, keputusan seperti apa yang Bapak lanjut. Kemudian terkait dengan yang dilakukan oleh Kadit TPPO dan juga oknum polisi satu yang melakukan tindakan perselingkuhan di Sumba. Itu yang kami ingin tegaskan. Apa yang sudah sampai di mana persoalan itu? Bapak Gubernur NT, Wakil Gubernur, Ketua DPR, Kapolda, dan semua yang sudah menerima kami. Dari tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh baik Bapak Gub, Pak Kapolda, dan Ibu Ketua DPR. Saya pikir itu jawaban yang cukup umum begitu. Tidak menjamin sebuah kepastian apakah menerima dan menindaklanjutinya seperti apa. Biasanya sudah ulang-ulang kita datang ke sini dan pasti jawaban dari baik dari Ketua DPR, dari pimpinan itu menunggu waktu begitu. Dan waktu itu biasanya ditarik ulur sampai isu itu menjadi dingin begitu, sehingga tidak disuarakan oleh masyarakat lagi. Sehingga di sini kami meminta, dan tadi sudah disampaikan poin tuntutan dan juga dari teman-teman Cipayung maupun dari BEM, saya meminta untuk jawaban kepastian daripada Bapak Gub, Ibu Ketua DPR, sebagai pimpinan dari suara dari Nusa Tenggara Timur. Tuntutan kami itu mencopot Kapolri begitu. Ini sikap dari Ibu Ketua DPR seperti apa? Dan juga Bapak Gubernur untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden dan juga pimpinan Komisi 3 sebagai mitra untuk bagaimana merespon tuntutan dari kami Nusa Tenggara Timur. Dan bisa menyampaikan kepada kami tinggal waktunya kapan begitu, supaya kami bisa datang kembali untuk bisa menyampaikan aspirasi kami. Berkaitan dengan semua poin tuntutan yang ada, itu bagaimana sikap daripada Bapak Gubernur itu sendiri? Karena statement ataupun opini yang sudah dibangun itu NTT damai, NTT aman dan lain sebagainya. Maka semua perjuangan yang dilakukan pada yang dilakukan oleh masa aksi itu yang harus Bapak mereka perjuangkan. Begitupun dengan apa yang kami lakukan sebagai aksi massa ini. Dengan adanya aksi damai, dengan adanya tanggapan dan perjuangan yang Bapak-Bapak perjuangkan untuk sampai ke pusat, itu yang menjadi salah satu solusi daripada NTT damai itu sendiri. Kemudian yang ingin saya pertegas untuk yang terakhir kalinya, untuk Bapak Kapolda mengenai Kapolri. Ini menjadi tuntutan keras daripada kami mengenai pencopotan Kapolri. Karena institusi seluar biasa ini itu hanya rusak oleh oknum. Ini bukan kita tidak bisa memukul rata semua anggota kepolisian itu buruk. Namun ini berangkat daripada instruksi yang keluar. Maka salah satu solusi yang dihadirkan yaitu reformasi Kapolri. Tadi dari Bapak Gubernur dan Ibu DPRD sudah menyampaikan responnya begitu terkait dengan poin-poin tuntutan. Tapi masih ada keraguan dari teman-teman Cipayung, dari teman-teman BEM, teman-teman OKP, karena respon yang diberikan oleh Ibu Bapak itu masih secara umum. Sehingga mereka itu meminta bahwa Ibu Bapak ini memberikan sikap. Oke, tadi jawaban dari Ibu Bapak itu tuh oke, nanti kami akan tindak lanjuti terkait dengan poin-poin tuntutan ini sampai ke pusat. Nah, waktunya itu kapan begitu? Harus jelas. Jangan hanya iya dan iya. Seandainya saya punya kuasa untuk besok selesai, saya bikin besok selesai. Kuasa ini bukan ada di saya.
Jadi sikap kami tentu kami tidak bisa bicara selain bahwa meneruskan dan membicarakan dan memperjuangkan, kalau lebih kata lebih tepat lagi tadi, untuk agar aspirasi ini sampai ke Jakarta. Dan ini saja sebenarnya Jakarta sudah tahu nih. Media massa begini banyak yang lagi syuting ini. Semua medsos jalan semua ini hari ini bahwa gubernur terima, ketua DPRD terima, wagub terima, Kapolda ada, Danrem ada, Kajati ada, kita semua lengkap di sini. Itu sikap dari Forkopimda NTT bersama adik sekalian. Kalau kami tidak bersama, kami tidak mungkin ada di sini. Karena kami bersama adik-adik semua, makanya kami ada di sini. Dan kami berjuang itu kapan selesai, kami tidak bisa janjikan kapan. Karena ini kewenangan bukan ada pada kami sekarang. Termasuk soal geotermal juga, itu bukan ada pada kami, itu pada pemerintah pusat. Jadi saya ingin menegaskan di sini bahwa pemerintah provinsi NTT untuk semua yang tadi ada dan sudah sampaikan 11 poin ini, kami akan meneruskan berjuang, berbicara dengan teman kami di Jakarta. Semua jalur partai politik kami kerahkan juga bahwa ada aspirasi semacam ini di NTT, dari adik-adik Cipayung Plus, dari BEMNUS, dari macam-macam tadi yang sudah hadir pada hari ini. Tapi kalau kami punya kuasa, mau ini sore pun kami putus, kami bisa putus. Kuasa kan ada pada kami semua ini. Tapi bahwa hari ini kami ada di sini, kami bersama dengan perjuangan adik-adik sekalian. Saya pikir ini bisa disampaikan. Ya langsung sekarang ini juga. Tidak pakai tunggu lagi. Ya kami segera untuk meneruskan pada pihak-pihak terkait untuk urusan ini. Tadi untuk beberapa contoh di Polri, saya persilakan Pak Kapolda. Baik, terima kasih terkait hal tersebut, bahwa pemilihan atau pencalonan maupun pencopotan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Ya, itu tegasnya dari saya. Jawabannya. Terima kasih. Saya hanya mau tambah satu soal tunjangannya tadi ya. Jadi kalau untuk DPR RI kami tidak campur, karena mereka punya rumah tangga sendiri dan tidak ada hierarkis di DPR. Baik DPR DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Untuk DPRD sendiri teman-teman, kami itu berada atau di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi seluruh proses itu tentu kami harus mengevaluasi APBD itu ke kementerian. Jadi ada aturan-aturan main yang ada di situ, sehingga kami pun juga mungkin ingin yang tinggi, tapi ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari Kementerian Dalam Negeri, karena kami berkonsultasi dan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri. Karena kita DPRD dan juga gubernur itu adalah perpanjangan tangan dan pelaksanaan pemerintah di provinsi atau di kabupaten kota di daerah ya, begitu teman-teman. Tapi tentu ini semua yang tadi disampaikan menjadi evaluasi. Sekali lagi bahwa DPRD bahkan hari ini mungkin lebih baik karena apa yang disampaikan oleh teman-teman itu ada semua. Jadi dari pemerintah ada, dari legislatif ada, dan itulah yang akan kami lanjutkan untuk sampai termasuk juga kita melakukan komunikasi dengan partai politik yang ada. Begitu teman-teman ya. Tapi untuk urusan yang ada di NTT, sekali lagi bahwa kita akan terus berupaya untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita bersama, dan kami juga tetap minta teman-teman adik-adik semua untuk mengawal kami. Mungkin saja kami ada pada posisi yang belum mendengarkan semua, tapi adik-adik juga punya kesempatan untuk membangun NTT adalah membangun kita semua, ada pada tugas kita masing-masing, termasuk juga adik-adik mahasiswa, kan begitu ya. Boleh omong apa saja, gubernur bisa kalian salahkan, silakan. Siap. Ketua DPR bisa disalahkan juga, silakan. Yang penting pesan kami satu saja. Kami boleh salah, tapi kita jaga agar NTT tetap benar. Setuju ya? Dan jaga agar seluruh aspirasi itu tetap disampaikan dengan damai. Khususnya di NTT juga kami menegaskan untuk seluruh elemen yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk menjaga kondisi agar jangan terprovokasi dengan isu-isu yang menyebar di media sosial. Oke, guys. Merdeka! Merdeka! Kami dari GMI Cabang Kupang menyampaikan copot Kapolri, sahkan undang-undang perampasan aset dan tolak geotermal di Flores. Merdeka! Merdeka!